Kalau pas puasa tuh bener-bener kayak ada drum band keliling komplek gitu. Jadi kadang aku suka kebangun. Banyak yang jual makanan, ada minuman segar-segar juga. Alamak, aku bayangin aku juga jadi lapar sekarang. Puasanya juga nggak seperti teman-teman muslim, karena teman-teman muslim sudah ada jadwalnya kan. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Dan gue selalu nggak enak makan di depan mereka, bukan karena gue nggak yakin mereka imannya kuat atau apa, cuman Perkenalkan semuanya, nama panggil apa? Nama lengkap? Dua-duanya. Oh ya, boleh. Nama aku Aryani Chandra Vimala, tapi biasa dipanggil Ria. Aku dari angkatan 21 dari jurusan Public Relation. Hai guys, nama gue Devi Laura Putri Hermanto, tapi biasa dipanggil Viola. Gue dari HI 22. hai semua, gue Elis, nama lengkap gue Elizabeth, dan gue di Fakultas Komunikasi Desain Kreatif. Gue jurusan PR angkatan 20. Halo semuanya, kenalin nama gue Anselmus Govinda Galawiguna dari angkatan 21, jurusannya Public Relation. Kayaknya kalau fakultas udah pada tahu sih Kak, kalau Public Relation fakultasnya di mana. Tapi nama lo tadi panjang banget. Panggilnya apa? Ansel aja. Oke, Ansel. Sel, pertanyaan pertama buat lo. Kepercayaan lo sendiri kalau boleh tahu apa, Sel? Kalau kepercayaan gue pribadi Katolik sih. Aku Kristen Protestan. Oke, Kristen Protestan. Gue menganut kepercayaan Kristen Protestan. Oke, jadi kalau agamaku sendiri itu agama Buddha. Oh iya, Buddha. Nah, apa aja sih yang lo tahu soal bulan puasa atau bulan Ramadan? Yang paling berkesan kalau pas puasa tuh sahur sih, soalnya ribut. Kalau pas puasa tuh bener-bener kayak ada drum band keliling komplek gitu. Jadi kadang aku suka kebangun. Banyak sih sebenarnya. Lo flexing Bulan puasa tuh kalau di tempat gue ya, sebelum puasa tuh sering ada nih tradisi yang pawai obor, ya nggak sih? Pokoknya kalau udah mau masuk bulan puasa, gue tuh ngerasa nih kemanapun gue pergi pasti ada kurma. Dan mungkin yang paling ciri khasnya nih ya, kalau sore-sore orang-orang termasuk gue nyari takjil. Karena seru. Gue suka banget ini loh, bubur sumsum yang ada biji salaknya. Ya, gue suka banget. Kalau yang gue tahu tentang bulan puasa, yang pertama pasti kalian puasa 30 hari. Yang kedua, di jalan-jalan banyak pasar takjil mendadak. Yang ketiga, mungkin ini sisi negatifnya yang gue lihat dari bulan puasa, pasti ada aja yang perang sarung. Itu pasti aja. Dan bahaya ya menurut gue. satu kata gitu. Satu kata mengenai puasa, nggak makan deh. Nggak makan. Ini. Apa ya? Ya itu cuma tahu itu sih sebenarnya. Tapi kamu tahu nggak kayak puasa tuh Nggak berapa makan. lamanya gitu-gitu? Kamu tahu 1 bulan. Ya. bulan. 1 bulan. Nah, tapi di luar itu, menurut lo kenapa sih orang-orang nih, teman-teman muslim menjalankan ibadah puasa? Manfaatnya dari pandangan lo sendiri aja yang lo tahu. Oke, ini fun fact-nya gue pernah sekolah di negeri ya selama SMA. Jadi menurut gue yang gue lihat dari teman-teman gue, pertama, apalagi yang badannya cukup besar, biasanya abis bulan puasa agak mengecil memang. Tapi setelah lebaran, ya gemuk lagi. Emang karena Lebaran. betul. Nah, sama dari sisi apa ya? Mungkin personality-nya dia sih. Karena kan di bulan puasa kita lihat teman kita yang toksik tuh jadi nahan-nahan untuk ngomong ini nih, ngomong ini, dia tahan. Jadi menurut gua selama bulan puasa tuh baiknya bagi teman-teman gue yang toksik di luar sana, dia bisa jadi lebih baik aja sih selama bulan puasa. Ada manfaatnya. Aku pernah nanya temen aku kebetulan. Dia bilang yang pertama kan untuk bisa kayak menjalankan ibadah itu kan sebuah kayak kebaikan gitu. Jadi bisa menghapus dosa-dosa dia gitu. Terus itu manfaatnya juga untuk bertahan hidup ya. Kan nggak makan nggak minum loh. Iya, benar. Menurut aku sih iya itu. Karena aku susah jalaninnya, susah banget loh. Mungkin ini bener ya. Selain ibadah itu tuh buat kesehatan. Katanya buat kesehatan, terus juga buat ya jaga amarah, untuk menghapus dosa. Tapi nggak bisa menghapus kenangan ya. Kalau dari pandangan gue, yang gue tahu sendiri, puasa itu banyak banget manfaatnya. Dari pertama, kesehatan. Setahu gue kalau misalnya lo berpuasa itu kayak bagus untuk nurunin berat badan, ngurangin diabetes gitu-gitu. Dan selain itu biasanya buat ya seorang menjalankan kewajiban agamanya sih. Nah, tapi lo sendiri, Lis, pernah nggak nyoba untuk ikutan puasa juga? Pernah. Pernah. Gimana tuh? Kenapa sampai bisa ikutan puasa? Sebenarnya
Puasanya gue 2 sih. Gue pertama puasa karena gue tuh pengen coba puasa yang kayak orang muslim. Tapi sekalian gue pengen diet karena pas banget itu bulannya bulan puasa. Jadi gue mikir kenapa nggak gue sekalian aja, sekalian gue tahu nih kalau misalnya teman-teman gue dari beda kepercayaan tuh kayak gimana sih. Terus biasanya kalau selain puasa itu ya intermittent fasting sih. Pernah. Jadi kan aku kebetulan SMA di negeri juga kan. Jadi teman-teman aku kan rata-rata semua mayoritas kan muslim juga. Jadi aku kalau minum itu kan, tapi aku tahan-tahan nggak minum. Terus ternyata aku nggak bisa karena aku tuh ada kayak kalau biasa orang biasanya tahu anyang-anyangan gitu nggak? Oh iya. Anyang-anyang. Jadi kayak mau buang air kecil kan. Tapi tuh karena nggak minum air jadi nggak bisa. Jadi kayak sakit gitu. Tapi berarti Jadi gara-gara tuh aku nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Waktu itu gue iseng aja sih Kak, kayak cobain sahur ah. Jujur untuk makan gue kuat deh sampai sore, tapi gue nggak kuat tuh nafsu sama keringat es teh, itu aja. Selama di dunia ini nggak ada itu, kayaknya gue puasa oke-oke aja sih. Aku pernah puasa karena kebutuhan agama. kebutuhan agama. Iya, kebutuhan ibadah berarti juga. Di kepercayaan Kristen Protestan itu ada puasa juga. Ada, jadi Boleh dijelasin nggak tuh? boleh. Jadi kalau di agama aku tuh biasanya sebelum Paskah kita puasa. Terus biasanya sebelum Natal. Terus kalau di gereja aku sama di aliran aku itu biasanya kalau kita sebelum pelayanan, mau pelayanan di Benaja, 3 hari atau 1 hari sebelumnya itu kita puasa. Tapi puasa makan aja. Puasa makan aja boleh. Minum boleh. Di Katolik tuh ada puasanya cuma 40 hari. Cuma ya 40 hari. 40 hari. Itu yang aku lagi lakuin sekarang. Karena sekarang kan kita mau Paskah ya. Itu nanti ada Jumat Agung dan seterusnya sampai ntar Minggu Paskah. Biasanya itu di start dari Rabu Abu. Itu biasanya 2 bulan sebelum Paskah. Itu puasanya tuh sebenarnya diwajibkan untuk yang udah dewasa ini menurut aku ya. Jadi kalau salah mohon maaf nih ya. Dan paling wajibnya tuh hari Rabu sama hari Jumat. Itu pantang dan puasa. Puasanya juga nggak seperti teman-teman Muslim. Karena teman-teman Muslim sudah ada jadwalnya kan. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Jadi misalnya aku makan tuh sehari 3 kali, mungkin aku makan cuma sekali atau 2 kali. Kalau ada beberapa yang percaya ada beberapa yang kayak menganut nggak perlu harus puasa. Kalau temen aku ada, dia puasa itu dia gak makan hewan, jadi dia vegetarian. Puasanya itu cuma ada yang full sampai semasa hidupnya nih, dari kecil sampai besar dia beneran full vegetarian, jadi gak makan daging. Tapi ada juga yang puasanya yang cuma kayak ada estimasi waktunya gitu, dia gak makan daging. Tapi lewat dari itu dia boleh makan daging lagi. Sebenarnya kalau di Kristen sendiri puasa itu nggak wajib. Cuman kalau lo emang pengen puasa nggak masalah. Ada puasa pantang sama kalau nggak salah tuh ada puasa yang full nggak makan, jadi cuman minum doang. Pokoknya gue dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi besokannya. Jadi hitungannya kalau nggak salah 16 jam ya, apa 15 jam gitu ya. Malam gitu. Iya, dari malam. Kalau ada gak sih yang Ria ngerasain gitu atau mulai kayaknya kalau misalnya tiap bulan puasa ini ikutan nungguin juga nih mau Iya, kayak gini, ada gak? bukan cuma aku, keluargaku tungguin. Tuh kan kalau orang puasa kan, itu kan kalau jam buka puasa itu di depan komplek aku dulu kan, itu banyak yang jual makanan, ada minuman segar-segar juga. Alamak, aku bayangin aku juga jadi lapar kan. Oh, tapi kalau kamu enak ya? Iya. Dia abis beli langsung dimakan. Iya, dan yang paling aku tunggu apa? Undangan gitu, undangan ke rumah orang yang merayakan. Nah itu maksudnya bukber. Pertama pasti bukber, karena gue dari kecil dari TK sampai SMP nggak pernah ngerasain namanya bukber. Gue pertama kali ya jelas di SMA, dan gue lihat vibesnya sendiri kayak teman-teman gue nunggu banget nih, kayak bukber tuh wacana terus dari seminggu awal sampai akhirnya di seminggu ketiga tuh mau lebaran baru terjadi. Jadi kan menurut gue bukber tuh 1 kali aja tuh rasanya seneng banget deh, karena bener-bener kita ngeliat teman-teman pada buka kan, walaupun kita nggak ikut berpuasa, tapi kan kita udah buka dari siang. udah makan dari pagi malah. Jadi cuma formalitas aja biar asik. Nyari takjil sih. Aku biasanya disuruh, bukan disuruh sih, diajakin. Ayo yuk, kalau di Kupang itu ada namanya depan Mandiri biasa kita bilangnya. Soalnya kan ada Bank Mandiri kan. Depan Mandiri itu biasa dijualin takjil. Terus rame gitu sampai ke arah Oeba. Jadi aku suka diajakin ke situ. Ayo Vi, cari takjil, cari takjil. Udah gitu aku belinya paling banyak lagi. Ada sih, kayaknya semuanya buka puasa bareng dah. Iya nggak sih? Iya, bukber tuh. Setiap tahun meskipun gue Kristen, gue selalu menanti itu. Dan tahun ini gue juga ada 5 janji bukber dah kayaknya. Banyak banget. Iya, padahal gue nggak puasa, tapi gue excited aja karena menurut gue di situ kita ngumpul bareng gitu. Nah, tapi pernah gak sampai ngerasa kayak gak enak
buat makan atau minum di depan teman-teman yang lagi puasa? Selalu gitu sih, aku selalu buat kalau misalnya ada teman-teman yang lagi puasa, aku pengen makan atau minum, kalau nggak balik badan aku minggir dulu, kayak gitu. Soalnya nggak enak aja, walaupun mereka kayak, Vi bagi dong, batal. Emang kurang akhlak sih. Tak enak lah. Maka aku kalau minum kan waktu, aku tadi mau cerita itu. Waktu di kelas aku mau minum, aku jongkok ke sudut di meja aku tuh, aku jongkok, aku minum. Tapi aku lihat dulu kayak ada mereka nggak gitu. Tapi kalau ada mereka pun kayak, nggak apa minum aja gitu. Ya udah aku minum, tapi nggak ke arah mereka, kayak di depan muka mereka, hadap ke belakang. Gitu. Keren Ria, padahal nggak puasa, respect. Karena aku pernah coba kayak susah banget gitu. Godaannya terlalu besar. Pernah sih pas SD, SMP. Gue kan dulu kebanyakan temen gue tuh mayoritas kan, jadi gue tuh minoritas sendiri. Dan gue selalu nggak enak makan di depan mereka, bukan karena gue nggak yakin mereka imannya kuat atau apa. Cuman gue ngerasa kayak, ya gue makan sendiri nih. Biasanya gue makan sama temen-temen gue gitu. Jujur tergantung orangnya Kak. Kalau gua ada beberapa orang yang kuat gitu, yang kayak udah nggak apa-apa, dia menghargai gua. Iya, dia menghargai gua bener-bener kayak ya udah lu kalau mau makan makan aja gitu, nggak usah minta maaf, karena kan dia juga toleransinya tinggi gitu. Gue tau lu lapar, makan aja. Tapi ada juga malah bukan gue yang ngajak gitu, malah merekanya yang ngajak gue kayak ayo yuk makan yuk, padahal kan lu puasa, mumpung ada lu nih, ya kan. Jadi bertamengnya di gua, jadi mereka ngikutin cara gue berdoa biar aman kalau di warteg dulu. Ada lah Bu. Pertanyaan gue selanjutnya, pernah gak temen lo ngajak, justru karena tahu lo Katolik, dia jadi ngajakin lo buat nemenin dia batal? Oh, itu malah parahnya Kak, dulu zaman gue SMA, ini kalung salib gue diputerin Kak, kasarnya dipinjemin ke A, ke B, ke C, biar mereka makan, jujur. Kalau gue kan santai-santai aja kan, ya udah ya mau pakai aja. Sampai dia nanya ke gue kayak, gimana sih cara doa lu? Ah tinggal begini doang. Oh ya udah, kayak gitu Kak, gue parah malah teman-teman gue. Pernah. Makanya yakin lo tuh gitu. Ada dua nih cerita. Yang satu ngajakin minum es teler. Abis ngajakin es teler, dia ajakin minum es kelapa. Yang kedua baru nih kemarin, dia ngomong gini, Vi doain gue ya Vi, biar gue men, soalnya minggu depan gue pengen ini nongkrong sama lu di Uli, katanya gitu. Sering juga sih. Tapi gue emang nggak ngajakin mereka batal ya. Cuman iya mereka datang kayak, Alice lo temenin gue batal gitu. Meskipun gue bilang jangan, kan tanggung juga ya kalau misalnya ini. Ya nggak apa-apa, temenin gue aja gitu. Oh, yang penting lo udah coba untuk kemarin. Iya, yang penting bukan gue yang ngajak. Ada, tapi alasannya tuh karena dia datang bulan. Jadi dia bilang, aku mau seneng atau enggak ya, aku lagi datang bulan. Bisa makan lah. Tapi nanti kan dia harus ganti puasa kan. Nah itu katanya harus ganti puasa kan, harus ganti hari. Ya udah gitu aja. Keren. Terakhir deh, gue minta tanggapan atau lo kasih pesan buat temen-temen yang lagi menjalankan ibadah puasa sekarang ini, tapi lo ngomongin langsung ke kamera ini sini atau ke kamera sini. Oke, buat teman-teman gue yang di Budi Luhur yang sedang berpuasa, jangan sering-sering ke kantin belakang, mendingan ke masjid di depan. Itu lebih baik, dan semangat puasanya semoga di puasa tahun ini diberikan berkah sama tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak kita inginkan. Pesan aku sebelumnya, kalian keren karena bisa puasa. Pesannya adalah semangat menjalankan ibadah puasa, dan juga pas mau buka jangan lupa minum banyak cairan. Oke, teman-teman yang sedang beribadah puasa sekarang, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan karena gue sering nih ikut bukber kalian, boleh kali ya kalau misalnya gue Natal, lu pada kasih gue kado. Kasih. Buat teman-teman yang lagi puasa, semangat, semoga ibadahnya lancar, semoga selalu diberkati, maksudnya sama Allah. Sama puasa biar kuat, biar bisa full gitu puasanya sebulan. Yeay! Video lagi lebaran. Yeay!